Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita kenikmatan, dan subhanallah, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di antaranya yang terbesar adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita tambahan waktu dan tambahan umur untuk terus memperbanyak bekal kita kembali ke kampung akhirat. Para ulama menjelaskan bahwasannya syarat amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana bekal kita ke kampung akhirat adalah amalan tersebut, amal saleh tersebut. Itu ada syarat-syaratnya untuk bisa diterima. Yang pertama tentu adalah ikhlas. Yang kedua adalah amalan tersebut sesuai dengan petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, atau diistilahkan para ulama adalah al-ittiba'. Ittiba', mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuntunannya, caranya. Dan subhanallah, yang ketiga ternyata ada lagi, yaitu salamatul i'tiqad. Lurusnya akidah, lurusnya akidah. Maka subhanallah, mempelajari akidah adalah sebuah keniscayaan. Bukan berarti kalau kita sudah ikut pengajian dari umur kita mungkin masih belasan tahun, ya, kemudian sekarang sudah kepala 3, kepala 4, kepala 5 atau bahkan lebih, terus kemudian kita sudah merasa cukup, ya, tidak mengkaji akidah, yaitu tidak tepat. Maka terus dan terus, ya, bab akidah kita perdalam, kita perkuat, sehingga ketika kita datang waktu kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kita waktu untuk tutup usia kita dalam keadaan, ya, akidah yang sangat kuat, sehingga lisan kita Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk mengucap la ilaha illallah, husnul khatimah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita semua dan keluarga kita dan orang-orang tercinta kita, ya, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apa ciri akidah yang lurus? Kan begitu, ya. Karena semua orang, semua kelompok, semua, bahkan semua sekte, ya, itu menganggap dirinya adalah akidahnya paling lurus, kan begitu, ya. Akidahnya paling lurus. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan mencantumkan dalam kitabnya, kitab Tauhid, bahwa beliau menjelaskan akidah yang lurus adalah akidah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran jelas kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. As-Sunnah adalah, ya, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua ini. Namun masalahnya, ya, lagi-lagi semua kelompok, semua firqah, semua sekte menganggap bahwa kami yang paling Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang membedakan satu pemahaman dengan pemahaman yang lainnya, satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, ya, atau satu sekte dengan sekte yang lainnya? Ternyata satu, yaitu apa? Cara memahami Al-Quran dan As-Sunnahnya dengan mengikuti pemahaman siapa?
Ya, tentu kita yang masih awam untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah butuh seperangkat alat ilmu. Butuh seperangkat alat ilmu supaya kita paham. Bahasa Arab itu menjadi kunci mutlak. Ya, karena Al-Quran dan As-Sunnah ya adalah diturunkan dengan bahasa Arab. Belum lagi ya ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, maka cara metode terbaik memahami ya Al-Quran dan As-Sunnah adalah dengan pemahaman para sahabat. Ya. Karena logika begini, jamaah, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ilmu itu, Islam itu seharusnya itu harus nyambung. Ya, ini secara logika saja, harusnya nyambung terus. Islam ini silsilahnya, runutannya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dari guru kita dari gurunya lagi, terus dari para ulama, para imam dari di atasnya lagi, sampai nanti ilmu itu diambil dari generasi ya tabi'ut tabi'in. Ya, ini generasi ketiga umat Islam. Ya, kemudian dari tabi'ut tabi'in mereka berguru diambil dari tabi'in. Ya. Diambil lagi para tabi'in berguru kepada para sahabat. Maka gurunya sahabat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sahabat itu saking luar biasanya, tidak jarang yang mendidik itu bukan hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung saja, namun Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya para sahabat itu kalau mengambil hukum apakah ini boleh atau tidak, enak saja mereka. Dulu kami ngelakuin ini, gak ada ayat turun yang negur kami, ya, berarti boleh, subhanallah. Kalau ada ayat teguran, berarti gak boleh. Langsung dididik oleh wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbeda dengan sekte-sekte yang lainnya, itu biasanya Pak, akidah mereka atau kelompok mereka itu dinamakan dengan nama pendirinya. Kalau mereka menisbatkan diri bahwa kami adalah kelompok A, ya, kelompok Imam A misalnya, itu kan artinya ilmunya mentok sama imam tersebut saja, gak ke atasnya lagi. Contohnya ada kelompok namanya Jahmiyah. Di kelompok Jahmiyah ini banyak sekali penyimpangannya, gak percaya takdir lah, gak percaya asma Allah, banyak dieliminasi, banyak dihilang-hilangkan asma dan sifat Allah. Mereka gak percaya Allah bisa bicara, Pak. Subhanallah. Mereka gak percaya Allah bisa bicara. Ada seperti ini. Namanya kelompok Jahmiyah. Nah, dari mana ini? Dari pendiri namanya Jaham bin Sofwan. Ya sudah, sampai situ mentok. Harusnya kalau ilmunya dia itu diambil dari gurunya, harusnya kelompok ini dinisbatkan kepada gurunya Jaham, kan begitu ya. Nah, gurunya kalau ngambil dari gurunya lagi, ya harusnya dinisbatkan ke level yang lebih tinggi sampai Rasulullah. Ternyata enggak, mentok sampai dia. Dan kelompok-kelompok yang lainnya, ya Maturidiyah, Asy'ariyah. Ya, Maturidiyah itu ya gurunya ya namanya Muhammad bin Muhammad al-Maturidi. Muhammad bin Muhammad ibn Mahmud al-Maturidi. Asy'ariyah misalnya Abul Hasan al-Asy'ari. Nah, dan seperti itu. Dan alhamdulillah ya. Maka dengan ini kalau kita lihat ya, secara sederhana saja, belum lagi nanti kita akan bacakan dalil-dalilnya. Secara sederhana, maka akidah yang benar adalah akidah yang mengikuti tadi 3 generasi utama, yaitu para sahabat, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa? Ilmunya nyambung, kan begitu. Ini kita bicara metode, cara memahaminya. Subhanallah. Dan generasi ini
disebut dengan apa? Salaf. Salaf mungkin kalau bahasa kita sederhananya leluhur, Pak. Apa? Leluhur kita. Cuman bukan leluhur dalam masalah nasab ya. Tapi dalam masalah agama. Orang kan mengagungkan leluhur tapi disembah. Kalau kita enggak. Kita mengagungkan leluhur kita, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kita agungkan dengan cara apa? Mengikuti ilmunya, mengikuti akidahnya, mengikuti ibadah dan akhlaknya. Itu yang kita terapkan dalam hidup beragama kita. Maka demikian seharusnya kita mengambil sumber akidah. Karena subhanallah, kadang kita, masyarakat kita, atau bahkan mungkin pribadi kita sendiri itu dalam masalah akidah kita ngambil ya dari katanya nggak boleh kayak gitu, itu kan kata nenek, nggak boleh loh, dilarang. Apakah istilah orang pamali, Pak ya? Nah, itu katanya kalau ada kupu-kupu di rumah, Masya Allah, ada kupu-kupu masuk rumah, tandanya apa, Pak? Gak ada tanda apa-apa. Ya orang, ya kan itu dapat dari mana itu? Kan katanya. Oh, ternyata katanya dari mana ini sumbernya? Apakah nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau nggak nyambung ya sudah. Ya, bahkan secara fitrah sekalipun itu tertolak. Ya, macam-macam. Ada waktu-waktu tertentu nggak boleh hajatan, misalnya bulan Suro. Jangan. Nanti nggak langgeng rumah tangganya misalnya. Nanti nggak langgeng. Ya maka kita jelaskan kepada masyarakat bahwa ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bukan berarti ketika kita menjelaskan bahwa itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, kita tidak menghormati, Pak. Bukan. Kita dianggap tidak menghormati kalau kita cara menyampaikannya kurang ajar. Iya nih itu Pak ini mah dia kafir itu. Nah ini yang seperti ini memang itu berarti kurang ajar, nggak menghormati. Tapi kalau kita menjelaskan dengan santun bahwa ini tidak benar, di mana letak tidak menghormatinya? Kalau kayak gitu berarti kalau misalnya ada murid hitung-hitungan 2 tambah 2 sama dengan 5, diluruskan sama gurunya, berarti gurunya kurang ajar. Kan enggak ya? Enggak seperti itu. Konsep kurang ajar atau tidak menghormati. Ya, kita menjelaskan saja. Oh, itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman supaya kita berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tali Allah? Agama Allah, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan berpecah belah. Jadi yang memecah belah umat itu bukan orang yang menjelaskan kesalahan umat, bukan. Ini hati-hati, ini bisikan iblis. Justru orang yang menjelaskan kesalahan umat, sesama saudara, Pak, yang benar seperti ini, itu sedang menyatukan umat. Karena umat ini harus bersatu pada hal yang betul, pada sesuatu yang benar-benar bisa menyatukan umat ini, yaitu apa? Tali Allah, satu tali saja. Jangan sampai orang mengira bahwa yang namanya bersatu itu ngumpul di satu tempat, itu namanya bersatu. Enggak, Pak. Ayo kita ngumpul satu tempat, masing-masing kelompok bawa benderanya sendiri-sendiri ya. Ayo ngumpul. Enggak bersatu itu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Engkau mengira bahwa mereka bersatu padahal hati mereka bercerai-berai. Persatuan apa seperti ini? Nanti kalau udah bubar ya sama, tetap saling hujat di belakang punggung masing-masing.
Maka yang benar adalah kalau kita mau bersatu, apa? Oh, akidahnya. Oh, itu pertama. Kalau akidahnya sudah satu sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan lagi dengan kelompok-kelompok tadi, ya, maka hati pun akan bersatu. Maka hati itu bersatu. Maka konsep bersatu dalam Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan akidah Salafiyah mengikuti para generasi utama umat ini adalah apa? Ya. Al-jama'atu ma wafaqal haqq. Wa in kunta wahdaka fa antal jama'atu hina idzin. Jamaah itu adalah ketika kita semua sesuai dengan kebenaran. Sesuai dengan kebenaran. Meskipun engkau sendirian di satu zaman ini nggak ada yang benar. Ya, atau satu komplek nggak ada yang benar, senegara nggak ada yang benar misalnya, atau satu kantor nggak ada yang benar. Meskipun kita cuma sendirian, tapi kita di atas hak kebenaran, maka kitalah yang jamaah. Maka kitalah yang jamaah. Konsepnya itu bukan yang paling banyak, bukan. Karena Al-Quran juga mencela ya, mayoritas justru. Wa in tuti' aktsara man fil ardh yudilluka an sabilillah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau ikuti mayoritas kebanyakan orang yang ada di dunia ini, tentu kau akan melenceng dari jalan, mereka akan membuat kamu ya melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di surat Thaha juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ayat 123, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan 3 dari surga. Siapa coba? Nabi Adam, Hawa, dan iblis. Ya, Allah keluarkan dari surga, iblis yang pertama dikeluarkan. Diturunkan di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang, katakan ya, kalau seandainya nanti datang petunjuk dariku, maka barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ya, apa yang dimaksud petunjuk itu? Yaitu kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan kepada para rasul, dan juga hikmah atau sunnah, ya, hadis-hadis yang disampaikan oleh rasul-rasul tersebut. Oleh karena itu, ya, golongan yang seperti ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam beberapa riwayat disebut dengan firqatun najiyah, yaitu golongan yang selamat. Ya, golongan selamat, yaitu terkait dengan ketika Nabi SAW menjelaskan ya, bahwasannya dahulu umat-umat terdahulu orang Yahudi, ya, iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Ya. Orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Ya. Wahidatun fil jannah. Ya. Satu yang di surga, sisanya di neraka. Maka jangan kira orang yang memerangi orang saudara-saudara kita di Palestina itu orang Yahudi semuanya sektenya satu agama itu setuju semua. Enggak juga. Ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang enggak peduli, macam-macam. Sekali lagi, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum, kita ngira mereka itu musuh-musuh Islam itu satu, padahal mereka berpecah belah hati mereka. Begitu juga dengan kaum Nasrani, subhanallah. Ya, Nabi SAW kabarkan 72 golongan. Satu masuk surga, sisanya tidak selamat di neraka. Sama orang Nasrani juga sama. Subhanallah, ana baca berita, ya, ada suami istri agamanya berbeda, dimakamkan di pemakaman yang berbeda. Ya, namun dibangunkan masing-masing ada patung, ya, patung tangan bergandengan. Ya, suaminya di kuburan sebelah, istrinya di kuburan sebelah. Ternyata pas dilihat fotonya, ya,
antara agama yang sebelah kanan dan sebelah kiri sama-sama ya, pemakamannya pakai salib, Pak. Dianggap beda agama, subhanallah. Jadi meskipun sama-sama menyembah hal yang sama, benda yang sama, mengagungkan entitas yang sama, ternyata saling mengkafirkan. Bener-bener kafir, Pak. Sekafir itu memang buat mereka, antara satu sekte dengan sekte yang lain. Kita kira mereka semua satu, enggak. Jangankan yang sudah beda nama agamanya, beda tempat ibadah saja itu udah ya, pindah misalnya, biasa ngaji di Nurul Amal misalnya, subuh nih, zuhur ketemu di Nurul Iman misalnya. Waduh, ini ya, udah bukan kelompok kita lagi. Segitunya, subhanallah. Dan kita kaum muslimin juga ya, nasibnya akan sama. Sejarah akan berulang. Sejarah akan berulang. Dan kita dikabarkan bahwa akan terpecah menjadi 73 golongan, satu yang selamat, 72 yang sisanya yang tidak selamat. Nah, maka pastikan diri kita ya, menjadi yang satu golongan ini. Artinya begini, Pak. Penduduk neraka itu pasti ada. Tapi pastikan jangan kita begitu. Orang jahat itu pasti ada, mau nggak mau harus ada. Tapi jangan kita. Sebagaimana kita selalu berusaha, orang miskin itu ditakdirkan semua Allah itu ada terus. Ya kan, kita berusaha supaya kita tidak menjadi golongan itu. Kan begitu ya. Supaya kita ibadah bisa lancar. Ya, kita berusaha bagaimanapun caranya. Ya. Maka begitu juga dalam urusan agama. Bahkan seharusnya urusan agama kita harus jauh lebih semangat daripada urusan dunia. Maka satu kelompok yang selamat itu apa? Kata Nabi SAW, cirinya satu, yaitu hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Yaitu mereka yang selamat adalah cirinya mereka orang-orang yang berada di atas jalan persis seperti aku. Seperti Nabi Muhammad SAW. Oh, Nabi SAW kerjakan, kita kerjakan. Nabi SAW tinggalkan, ya kita tinggalkan. Wa ashab al-yaum, kata Nabi SAW, pada hari ini, artinya Islam yang baik adalah Islamnya Nabi SAW pada zaman itu. Itu sudah percontohan terbaik itu. Wa ashabi, dan juga para sahabatku. Maka kalau mau mencontoh Islam yang terbaik, modelnya seperti apa, nggak perlu kita lihat Islam zaman Abbasiyah, Islam zaman dinasti Umayyah, dinasti ini. Ya. Bahkan subhanallah tersebar beberapa hadis palsu, barang siapa melihat syekh ini maka dia masuk surga. Yang melihat orang yang pernah melihat syekh ini maka masuk surga. Subhanallah. Ya. Padahal untuk generasi sahabat nggak ada hadis yang seperti ini. Bahkan yang hadis tentang Nabi Muhammad SAW yang seperti ini pun nggak ada. Ya. Tapi melihat percontohannya adalah generasi imam tertentu misalnya. Tidak. Maka percontohan Islam terbaik adalah generasi para sahabat. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Nah, maka kita hindari ya sumber-sumber akidah tadi ya yang hanya katanya. Apalagi sumber akidah yang berasal dari logika, ilmu mantik, filsafat. Yang mana ilmu ini ditelurkan oleh ya kaidah-kaidah yang berasal dari materi, yang terlihat, yang terdengar, yang tercium, yang terindra, kan seperti itu. Hal-hal materi ya, kemudian dibuat ilmunya, kaidah-kaidahnya itu bisa kita pakai untuk hal-hal yang materi juga. Tapi kalau kita terapkan pada ilmu akidah maka akan ya kacau logikanya. Nah, maka itu ya sumber utama akidah kaum
kaum muslimin. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil muslimin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." Kita bawakan satu dalil saja. Sebenarnya sangat banyak sekali orang yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda, padahal sudah datang keterangan hidayah kepada dia. Subhanallah, betapa banyak kita atau saudara kita hidayah menghampirinya, mengetuk hatinya, tapi dia nolak. Maka beruntung kita ketika hidayah itu mengetuk hati kita, kita sambut, bukakan hati kita, sehingga hidayah tersebut bisa bersemayam di hati kita. Nikmat luar biasa. Karena banyak orang, waduh, ini hidayah kayaknya bikin berat ini, susah ngerjainnya, ngamalinnya, kayaknya saya belum di level itu deh. Akhirnya diusir hidayah tersebut. Subhanallah. Orang yang seperti ini, wa yattabi' ghayra sabilil muslimin, dan mengikuti jalannya selain jalannya kaum muslimin. Pertanyaannya, ketika ayat ini turun, yang dimaksud jalannya kaum muslimin, siapa kaum musliminnya? Jamaah Nurul Amal, atau Jamaah Istiqlal? Siapa? Nah, Masya Allah, jawabannya tidak lain dan bukan muslimin yang ketika ayat ini turun adalah para sahabat. Dan mengikuti jalannya selain jalannya, tidak mengikuti jalannya kaum muslimin, yaitu mereka para sahabat, artinya orang yang tidak mau mengikuti jalannya para sahabat, kata Allah, sama saja dengan orang yang menyelisihi Rasul, mendurhakai Rasul. Apa akibatnya? Nuwallihi ma tawalla. Allah akan palingkan dia ke arah dia berpaling. Artinya apa? Kalau dia bikin pemikiran cara beragama baru, ya sudah, Allah akan biarkan terus. Semakin jauh dia nyasarnya. Sehingga ujungnya apa? Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan bakar dia di neraka jahannam. Waliyadzubillah. Ini yang 72 golongan sisanya yang tidak mengikuti jalannya para sahabat. Nah, kemudian berikutnya, kenapa ada penyimpangan akidah di tengah-tengah kaum muslimin? Sebabnya ada banyak. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, beliau menjelaskan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah ketidaktahuan kita terhadap akidah yang benar. Itu yang menyebabkan ada penyimpangan akidah. Ketidaktahuan kita mana yang benar, karena nggak tahu mana yang benar, kita akan mudah sekali terjerumus kepada yang salah. 2 ditambah 2 sama dengan 1. 1, 2, 3. Atau A 1, kan gitu pilihan gandanya. B 2, C 3, D 4. Kita nggak tahu mana yang benar, ngasal kan akhirnya. Rentan sekali akan terjatuh pada kesalahan. Tapi kalau kita tahu mana yang benar, pasti kita milihnya yang benar. Maka subhanallah, keinginan kita mengetahui mana yang benar itu adalah langkah awal hidayah. Subhanallah. Rasa ada niat itikad dari diri kita untuk mengetahui, pokoknya saya Islam harus benar. Siapapun gurunya, pokoknya harus benar. Yang benar kayak gimana ya? Oh, yang benar harus sesuai Al-Quran sama As-Sunnah. Itu kan sumbernya agama Islam kita. Maka kalau kita sudah punya parameter itu, mau berguru sama siapapun enak. Kok ngaji di sini isinya ketawa terus dari awal sampai akhir, dalilnya mana kok nggak ada? Misalnya gitu kan. Tapi seru, seneng. Tapi ini ilmu bukan ya. Lu kalau ketawa mending ke pos kampling, ngobrol sama tetangga sambil ngeronda minum kopi, puas.
Subhanallah. Maka kalau kita tahu ya mana yang sahih, tentu kita akan lebih terjaga. Jadi alasan pertama atau sebab pertama kenapa seseorang bisa ya menyimpang dari akidah yang benar, ya karena dia tidak tahu dan subhanallah nanti beliau akan juga menyebutkan tidak mau tahu tentang akidah yang benar. Dan yang kedua adalah ta'assub, fanatik. Ya, Pak, fanatik. Fanatik itu apa? Oh, pokoknya kan saya itu adalah bagian dari warga organisasi A. Dan organisasi saya ini berakidah bahwasannya nyembah kuburan boleh. Misalnya seperti itu. Ya kan saya kan orang organisasi ini, jadi saya akan ikut-ikutan nyembah kuburan misalnya. Oh, saya kan organisasi dari kelompok B. Dan memang adat istiadat kelompok B ini, misalnya, kalau mau hajatan ya manggil pawang hujan misalnya, boleh kok. Fanatik. Ya. Loh, kamu kan dari kelompok A, kenapa kamu ikut-ikutan kelompok B? Gak boleh. Jadi standarnya adalah kelompok. Ya. Bahkan subhanallah dalam penetapan satu awal bulan Ramadan atau Syawal, kadang yang seperti ini terjadi. Saya kan orang hijau, saya kan orang biru. Jadi saya tanggal 1 Syawalnya atau 1 Ramadannya yang ngikutin kelompok saya. Itu namanya fanatik. Golongan, dan Islam mencela fanatisme. Kalau mukanya sering kelihatan di Nurul Amal, ditemenin, diajak ngobrol. Kalau kelihatan orang baru, wah siapa sih? Buru-buru disapa, apalagi diajak ngobrol. Ini fanatisme. Dan ini awal dari penyimpangan dalam akidah, subhanallah. Nah, penampilannya beda sedikit, wah ini kayaknya bukan orang kita nih. Jangan dirangkul. Kalau merasa Anda lebih baik, tularkan kebaikan itu. Kan harusnya seperti itu. Ya, bukan malah dihindari. Nah, dan ini digambarkan oleh Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, ikuti Al-Quran saja, ayatnya jelas kok Pak. Gak boleh loh itu. Hadisnya jelas kok Bu. Ya, jangan diamalkan loh, jangan diyakini loh. Tapi apa jawabannya mereka? Ini di zaman Nabi ya. Ternyata yang namanya penyimpangan itu diwariskan dari generasi ke generasi. Kenapa? Karena gurunya sama Pak, iblis. Jadi modelnya sama. Modelnya sampai gurunya satu kok. Bentuk-bentuknya aja yang mungkin amalan ritualnya yang beda-beda, tapi modelannya sama. Yaitu apa? Ketika ditawarkan hidayah kepada mereka, qalu bal nattabi, kami lebih suka ngikuti ma alfaina, apa yang kami dapati, apa yang kami lihat, apa yang kami temukan ya, alaihi abaana, dari leluhur kami. Saya nggak suka sama ustadz ini, kenapa? Ajarannya berbeda dengan leluhur kami. Nah, kalau seandainya bilang ajarannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, wah cumi jempol itu. Tapi kalau standar akidahnya adalah berbeda dengan leluhur kami, siapa dulu leluhurnya? Ya, kalau leluhurnya yang dimaksud adalah para sahabat, luar biasa itu, seperti yang disebutkan oleh ya Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf ketika di penjara menyatakan akidahnya, oh akidah saya adalah akidah leluhur saya. Leluhur Nabi Yusuf siapa? Nabi semua. Ya, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi, subhanallah. Yaitu Nabi Yusuf. Dianya Nabi Yusuf Nabi. Ayahnya Yakub adalah seorang Nabi, ya. Sedangkan ayahnya Yakub adalah seorang Nabi. Buyutnya Nabi Ibrahim juga
Nabi. Monggo silahkan, kalau Anda punya nasabnya Nabi Yusuf, silahkan, saya ngikutin leluhur saya. Ya. Nah, yang ketiga adalah taklid buta. Apa itu taklid? Taklid adalah mengikuti orang lain tanpa dalil secara membabi buta. Maka disebut dengan taklid buta. Pokoknya kalau ada kiai A, dia fatwakan apapun itu saya nurut. Gak peduli ada dalilnya, gak ada dalilnya. Oh, ini bahaya. Ada seperti ini, ada. Memang betul, para ulama menjelaskan bahwa taklid itu perlu dalam hal yang kita sulit memahami dalilnya. Ya perlu. Anak kita taklid kok sama kita. Kan kita ajarin, nak, sholat tuh kayak gini loh. Kan gitu ya. Apa kita jelasin dalilnya ke anak? Kan enggak ya? Ya taklid. Untuk level-level tertentu seperti itu perlu. Tapi pada level yang berikutnya, maka harus kita ngerti dalilnya. Dan ketika kita mendapatkan pengajaran disertai dengan dalil dari guru kita, maka itu tidak disebut dengan taklid. Itu disebut dengan ittiba. Dijelaskan oleh para ulama bahwa mengikuti pendapat atau fatwa dengan dalil itu bukan taklid, ya, tapi namanya ittiba. Karena kita ngikutinnya bukan ngikutin perkataan orang, tapi ngikutin dalil. Nah, yang berikutnya adalah al-ghulu. Nah, berlebih-lebihan, lebay kata orang. Berlebihan dalam hal apa? Dalam menghormati atau mencintai orang solih. Mencintai orang solih itu adalah bagian dari akidah Islam, betul. Bagian dari keimanan, betul. Ya. Ciri orang beriman adalah mencintai orang yang beriman, kan seperti itu. Namun ketika memberikan cinta yang lebih, penghormatan yang lebih, ini yang dilarang dalam Islam karena ini berbahaya, dan ini sudah terjadi sejak awal pertama kali syirik terjadi. Awalnya ya ini wulu, berlebih-lebihan dalam mensikapi atau menghormati orang soleh. Dulu Pak, zaman Nabi Nuh itu ada 5 orang soleh. Sebutkan dalam surat Nuh ya. Siapa saja? Wa qul la tadhurunna alihatakum wa la tadhurunna waddan wala suwa'an suwa' wala yaghuth wala wa ya'uqa wa nasr. 5 orang soleh semua, subhanallah. Begitu meninggal kaum muslimin ketika itu down. Masyarakat ketika itu semangat ibadahnya, nggak ada guru, gimana? Down, luar biasa. Dibisikin sama setan supaya ya silahkan ditulis nama-namanya di tempat-tempat ibadah. Jadi kalau ngelihat ya kita merasa semangat. Ya. Mungkin barangkali selama hidupnya suka ngobrol kalau ada ulama-ulama tadi, orang-orang saleh tadi, suka curhat kan gitu ya. Ustadz atau syekh Yahud misalnya, saya ada masalah ini, dinasihatin. Ketika nggak ada, lihat namanya, mungkin dia ngobrol ya, meskipun ya, merasa seakan-akan ada di situ. Pada gilirannya dibuatlah patungnya, sehingga lama-kelamaan ya orang nggak ngerti kenapa patung-patung tersebut ada di tempat-tempat ibadah. Setelah berjalan sekian puluh tahun atau ratus tahun, sehingga iblis mengatakan bahwa dulu patung-patung itu di tempat ibadah adalah fungsinya untuk disembah. Maka bahaya kalau misalnya tempat ibadah kita ada foto-foto tokoh masyarakat ya, meskipun cuma sekedar di kalender Pak ya, sebaiknya dihindari. Dan yang kelima tadi ya, ghaflah, lalai, bahwasannya tadi bukan hanya tidak tahu hidayah, tapi terkadang tidak ada kemauan untuk mencari agama yang benar itu seperti apa. Tidak ada semangat. Ya. Ini juga hal yang bisa melencengkan akidah kita. Dan yang terakhir adalah minimnya pengajaran akidah di rumah-rumah kaum muslimin. Kita bapak-bapaknya hanya peduli mikirin fulus. Yang penting kebutuhan anak terpenuhi, kebutuhan pokoknya, sandang, pangan, papan.
Padahal kita lupa ya kebutuhan keluarga kita yang paling utama itu adalah akidah. Karena untuk sandang, pangan, papan itu sudah Allah jamin pasti itu. Maka tugas kita yang belum dijamin apa? Yaitu tadi akidah anak kita sudah kuat belum? Ya. Bagaimana kita bisa mengajarkan akidah yang lurus kepada anak kita? Ya kita juga mesti belajar. Begitu juga di sekolah-sekolah, Pak. Jam pelajaran kalau negeri agama berapa itu? Berapa jam? 2 jam ya, sepekan. Subhanallah. Ya, gimana mau lurus? Maka perlu ya, penambahan seperti kalau misalnya sekolah anak kita bukan sekolah Islam, ataupun kalaupun sekolah Islam, cek akidahnya apa, berapa jam pelajarannya. Kemudian cek lagi, kalau misalnya bukan Islam ya ternyata negeri misalnya, ya harus mau nggak mau diajakin Pak, digandeng Pak ke majelis-majelis ilmu. Itu yang terakhir. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana cara menanggulangi ya musibah-musibah atau penyebab-penyebab penyimpangan akidah dalam agama kita. Ya karena sudah cukup siang, ya barangkali kita cukupkan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mungkin sebelum kita tutup ada satu pertanyaan barangkali. Kalau tidak, masya Allah. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terkait mengangkat dalam menjalankan sunnah dan akidah, kadang di keluarga besar ada perbedaan besar. Cara kita memberitahukan seperti apa? Kadang-kadang jadi perselisihan di keluarga. Maka kita tetap memberitahukan atau masing-masing aja lancar. Masya Allah. Yang kedua Ustaz tentang menghormati orang soleh seperti kiai dan lainnya. Saya suka melihat mereka suka rebutan minuman habis kiai gitu. Apa itu perbuatan? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, pertanyaan luar biasa ini ya. Kita mau tidak mau memang ketika sudah menghadapi menjalankan Islam sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tahu di masyarakat kita bahkan keluarga kita ya ada mungkin berbeda ini dan itu, apa sikap kita. Maka kembali lagi ke Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi pertama kata Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan hikmah. Para ulama menyebutkan hikmah utama yang pada dasarnya yang dimaksud dengan hikmah adalah lemah lembut. Ya, jadi jangan frontal. Jangan frontal. Wal mau'izatil hasanah. Dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik. Wal mau'izah al hasanah. Tentu nasihat yang baik ya. Kita tahu bahasa orang masing-masing ya. Kalau mungkin kita orang Indonesia alhamdulillah ya, kita komunikasi itu suasananya riang, penuh dengan canda. Kita bisa menggunakan cara ya mau'izah hasanah dengan cara seperti ini. Yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus berdebat, berdialog, ini jalan terakhir. Karena yang namanya dialog ini sensitif. Ya, makanya kata Al-Quran, kalau tadi mau'izah itu pakai yang hasanah, kalau penyampaian nasihat itu dengan cara yang baik. Tapi kalau dialog, debat itu wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Jangan cara yang baik aja, nggak bisa kita diskusi dengan cara baik itu nggak cukup. Harus yang terbaik, karena ini sensitif. Ya. Kalau kita punya argumen satu, jangan berdebat dengan cuma satu argumen aja. Harus punya banyak stok. Ya, kalau dia jawab ini, kita jawabnya ini. Seperti itu. Dan itu pasti butuh waktu yang panjang untuk mendalami ilmunya. Itu dari Al-Quran. Dari As-Sunnah bagaimana? Dari Nabi SAW. Ya, man ra'a minkum mungkaran. Kalau kita melihat kemungkaran, sesuatu yang tidak benar, ya, baik secara amaliyah atau akidah, maka kata Nabi SAW, fal yughayyirhu, maka dia wajib untuk merubah kemungkaran tersebut biyadih, dengan tangannya. Ya, ada yang lagi di nyembah-nyembah gitu ya. Kita bisa tarik, kita punya kuasa
Ya, kita harus ubah. Fa ilam yastati, itu bukan satu-satunya cara, pakai tangan kekerasan dengan kekuasaan. Kalau nggak mampu, ya, fa bilisani, maka dengan lisan. Lisan tadi rinciannya ya, yang di ayat Al-Qur'an tadi. Fa ilam yastati, kalau nggak bisa pun secara lisan kita merasa oh ternyata keluarga saya profesor, doktor, ya, orang-orang yang biasa ngisi kajian di masjid masing-masing dan lain sebagainya, ya, fa biqalbihi, maka dengan hatinya, ya, dengan hati maksudnya apa? Meninggalkan tempat di mana kemungkaran itu terjadi, ya. Bukan wah, lagi ada dangdutan tetangga, ya, kita ada di situ juga, misalnya, ya, lihat nonton videoannya, enggak, hati saya nggak terima aslinya. Gimana nggak terima orang lagi nonton videoannya joget-joget di situ? Ya, maka tinggal itu mengingkari adalah dengan meninggalkannya. Nah, dan itu ya apa namanya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di As-Sunnah lengkap. Jadi itu sikapnya, diingkari dengan sesuai tahapan-tahapannya, kalaupun dengan lisan juga dengan tahapannya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan hidayah untuk kita semua dan juga untuk keluarga kita dan orang-orang tercinta kita dan terdekat di sekitar kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.